Oke, iya ya. Tapi nanti ada nanti marah-marah enggak apa. Mulai ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Yolanda Sriwulan Tapea, teman saya Mary Hana Purba, Farida Masnaria Silalahi, Gloria Nenggolan, Dewi Marlina Simanjuntak. Perancangan dan implementasi quality metric menggunakan metode internal control untuk kontrol quality proyek OSP FORMJ Majasari Cirompang studi kasus PT SYZ. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam sukses atau tidaknya suatu proyek adalah kualitas, baik perencanaan kualitas maupun kontrol kualitas. Keduanya harus menjadi perhatian perusahaan, karena jika suatu proyek tidak memperhatikan kualitas, maka akan muncul beberapa masalah diantaranya, yaitu masalah delivery, kos membengkak, berkurangnya kepercayaan pelanggan, serta meningkatkan persaingan dengan kompetitor atau perbandingan target produksi dan aktual terdapat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, posisi kabel melintir. Jumlah kesalahan 2.700 meter dari 13.000 meter yang telah terpasang. Yang kedua, pemasangan tiang telepon bersinggungan dengan tiang listrik. Jumlah kesalahan 76 tiang dari 361 yang telah terpasang. Yang ketiga, pemasangan tiang miring. Jumlah kesalahan 35 tiang dari 361 yang telah terpasang. Berikut akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua, landasan teori. Yang pertama, project management. Menurut Project Management Institute tahun 2017, manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan keterampilan. Kok berdiri lu? Udah dikata aja lanjut. Nah, lanjut. Yang kedua, landasan teori. Yang pertama, project management. Menurut Project Management Institute tahun 2017, manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik pada kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan-persyaratan proyek. Manajemen proyek memungkinkan organisasi untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, manajemen proyek dibagi menjadi 10 area pengetahuan, diantaranya adalah Project Integration Management, Project Scope Management, Project Schedule Management, Project Cost Management, Project Resource Management, Project Quality Management, Project Risk Management, Project Communication Management, Project Stakeholder Management, dan Project Requirement Management atau Project Management Institute 2017. Selanjutnya, proses dalam manajemen proyek terbagi menjadi 5, yaitu inisiasi, planning, executing, monitoring, dan controlling, serta closing. Yang kedua, Project Quality Management. Menurut Project Management Institute pada tahun 2017, Project Quality Management merupakan salah satu area pengetahuan manajemen proyek yang mencakup proses menggabungkan kebijakan kualitas organisasi terkait perencanaan, pengelolaan, pengendalian proyek, dan persyaratan kualitas produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan.
Project Quality Management terdiri dari 3 proses, yaitu Plan Quality, Manage Quality, dan Control Quality, di mana plan merupakan perencanaan, manage merupakan pembuatan prosedur, dan kontrol merupakan verifikasi hasil. Yang ketiga, quality metric. Menurut Project Management Institute tahun 2017, quality metric merupakan metrik yang secara khusus menggambarkan proyek atau atribut produk di mana akan diverifikasi pada proses kontrol quality apakah sudah sesuai standar kualitas ataukah belum. Quality metric merupakan output yang dihasilkan dari proses plan quality management yang dapat digunakan sebagai input dari manage quality untuk pembuatan prosedur atau input dari kontrol quality untuk verifikasi hasil. Yang kedua, scope baseline. Scope baseline merupakan versi yang disetujui dari project scope statement, work breakdown struktur, dan work breakdown struktur dictionary yang dapat diubah melalui prosedur formal pengendalian perubahan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk perbandingan atau Project Management Institute 2017. Project Scope Statement mendokumentasikan seluruh ruang lingkup secara rinci, termasuk proyek dan ruang lingkup produk. Lalu WBS berisi tentang dekomposisi hierarkis dari total ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan, sedangkan WBS Dictionary menyediakan informasi lengkap mengenai WBS. Yang kelima, internal control, di mana internal control merupakan metode untuk identifikasi poin pada proses bisnis di mana permasalahan muncul dan dapat menjelaskan bagaimana untuk menghindari permasalahan tersebut. Pada internal control terdapat possible issue atau potensi kegagalan. Critical success criteria atau kriteria kesuksesan serta research tentang apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai critical success criteria. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mary Purba. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu tentang metodologi penelitian. Dengan membuat model konseptual, maka penelitian menjadi lebih sistematis karena model konseptual dapat menggambarkan hubungan antara beberapa faktor terkait yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang dirancang berdasarkan kajian literatur. Model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat kita lihat gambar di bawah. Selanjutnya, quality metrics. Menurut Project Management Institute 2017, quality metrics merupakan matriks yang secara khusus menggambarkan proyek atau atribut produk di mana akan diverifikasi pada proses kontrol quality, apakah sudah selesai standar kualitas ataukah belum. Quality metrics pada penelitian ini menggunakan metode internal control, di mana terdapat proses identifikasi tiap activity leads mengenai possible